Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1760. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan mereka tanpa perlindungan, bukankah leluhur hantu iblis darah dapat menyerang mereka tanpa ampun? Jika aku menyuruhmu menyingkirkannya, maka kamu singkirkan saja, kata Qingchen. Wajahnya menjadi gelap. Dia menatap iblis tua Xuangui. Paksaan yang samar terpancar dari tubuh Qingchen membuat iblis tua Xuangui terkejut. Tuanku ini semakin menakutkan saja. Iblis tua Xuangui menjadi ketakutan dalam hatinya dan dia tidak berani berbicara lagi. Dengan suara keras, iblis tua Xuangui segera menyimpan kembali air laut mati di sekitarnya. Dalam sekejap, Qingchen dan iblis tua Xuangui langsung terkena pandangan dari leluhur hantu iblis darah. Melihat iblis tua Xuangui menyingkirkan air laut mati, leluhur hantu iblis darah tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bagaimana situasinya? Iblis tua Xuangui, ikuti aku, kata Qingchen. Qingchen terlalu malas untuk peduli dengan pikiran dari leluhur hantu iblis darah. Dia mengangkat kepalanya dan seluruh sosoknya tiba-tiba membubung ke langit bersama iblis tua Xuangui. Apakah anak ini akan lari? Kata iblis leluhur hantu iblis darah. Wajahnya berubah. Dia langsung mengaktifkan kekuatan lautan darahnya yang tak terhitung, membentuk penghalang yang kokoh di atas kepala Qingchen. Ingin menghentikanku, kata Qingchen. Dia mencibir. Segera pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangan dan dia menebas ke depan. Saya melihat cahaya pedang yang mencapai langit tiba-tiba meledak menghantam dengan keras penghalang darah yang tebal di depannya. Dengan suara ledakan, hanya raungan yang mengejutkan yang terdengar dan penghalang darah di depan langsung terkoyak oleh pedang Qingchen dan selokan sepanjang 10.000 kaki langsung terbelah. Ingin menerobos lautan darah leluhur ini, bagaimana bisa semudah itu? Kata leluhur hantu iblis darah. Dia mencibir. Dia sama sekali tidak takut dengan serangan Qingchen. Dia meletakkan serangannya di bayangan darahnya, dan jika bayangan bawahnya hancur maka dia bisa tetap tak terkalahkan. Boom! Namun saya melihat lautan darah mendidih dan menutup dengan cepat di saat terbelah, dan itu segera disembuhkan. Namun sebelum penghalang terbentuk, niat membunuh yang mengerikan meledak di lokasi di mana itu terbelah sebelumnya. Seketika leluhur hantu iblis darah mengeluarkan raungan ketakutan dan kemarahan. Serangan ini leluhur hantu iblis darah. Dia menjadi ketakutan sekaligus marah. Cahaya pedang yang telah ditebas Qingchen sebelumnya tidak dapat membantu, tetapi itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dan itu juga membawa petir yang mengerikan. Ditambah kekuatan pemusnahan laut mati. Kekuatan menyebar dari jurang yang sebelumnya terbelah, terus-menerus menyusup ke lautan darahnya. Itu sebenarnya dengan cepat memusnahkan asal mula lautan darahnya, yang langsung mengejutkan dirinya secara tiba-tiba. Hal yang paling kuat baginya adalah asal mula lautan darahnya. Dulu asal mula lautan darahnya musnah dan lautan darahnya akan terbentuk lagi di lautan darah. Tanpa kekuatan lautan darah, pada akhirnya dia hanya akan menjadi kekuatan yang sangat kosong. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah hampir berkeringat dingin. Rambutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Akar kepercayaan dirinya itu adalah bahwa tidak ada seorang lain yang dapat melukai asal-usul lautan darahnya. Faktanya, serangan para penguasa umum daerah terlarang seperti roh jahat atau iblis tua hampir tidak dapat memusnahkan asal-usul darahnya. Dan itu hanya dapat dianggap sebagai kerugian kecil. Dan sumber lautan darahnya dapat terus diisi ulang dan hampir tidak ada habisnya. Di antara semua penguasa daerah terlarang, ada keberadaan tingkat penguasa dewa makam kematian yang dikombinasikan dengan harta karun teratas seperti sabit kematian. Itu adalah mungkin untuk melukai sumber lautan darahnya, bahkan mengandalkan kekuatan senjatanya.
Tapi sekarang Qin Chen di depannya dengan serangan pedang acak itu secara langsung memusnahkan begitu banyak asal-usul lautan darahnya yang telah secara serius dapat mengancam hidupnya. Satu pedang seperti ini bagaimana dengan 100 pedang atau 1000 pedang? Apakah dia akan masih bisa bertahan? Pada saat ini leluhur hantu iblis darah merasakan ancaman kematian untuk pertama kalinya seumur hidupnya selama ratusan juta tahun ini. Tetapi ketika leluhur hantu iblis darah terkejut saat ini, Qin Chen tidak bergerak lagi, tetapi Qin Chen dengan cepat datang ke suatu tempat di lautan darah dan menghentikan sosoknya. Qin Chen menatap lautan darah di sekitarnya dan sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Kata leluhur hantu iblis darah. Dia menjadi ketakutan. Dia merasakan rambutnya berdiri tegak dan sebuah ide buruk muncul di benaknya. Lapangan luar angkasa. Mendengar teriakan rendah Qin Chen dengan gerakan di pikirannya. Medan domain spasial yang awalnya menutupinya dengan jangkauan ribuan kaki meluas dengan cepat, menyebar tanpa ampun. Boom! Dalam sekejap domain ruang yang sangat besar meluas dan terbentuk dengan cepat. Kali ini Qin Chen tidak menghalangi invasi lautan darah, tetapi dia membiarkan lautan darah leluhur hantu iblis darah memasuki domain ruangnya. Hanya untuk sesaat, domain ruang Qin Chen telah meluas hingga ukuran jutaan kaki dan penuh dengan kekuatan laut darah yang kuat di mana-mana. Bola ruang berwarna darah dengan sejumlah besar kekuatan laut darah muncul di sekitar Qin Chen. Tidak baik, meskipun dirinya tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Qin Chen. Namun ketika domain ruang Qin Chen meluas dan menutupi kekuatan laut darahnya yang tak berujung, leluhur hantu iblis darah secara naluriah ingin mengeluarkan kekuatan lautan darahnya sendiri. Namun, sebelum leluhur hantu iblis darah sempat menarik kekuatan laut darahnya, dia melihat Qin Chen di tengah domain ruang tiba-tiba menyeringai. Labirin ruang. Boom. Seketika napas ruang yang mencengangkan terbentuk satu demi satu, dan jutaan meter persegi ruang Qin Chen langsung terlipat menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membentuk kubus ruang yang sangat besar. Dan di dalam kubus ruang ini, ruang terlipat dengan cepat, membentuk kubus ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kubus ruang kecil hanya berukuran beberapa ratus kaki persegi, itu padat berlapis-lapis satu sama lain. Dan ruang tersebut terbagi menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya itu membentuk sarang lebah ruang yang sangat besar. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah hanya merasakan bahwa ruang di lautan darahnya menjadi tidak teratur, dan air di lautan darah dengan radius beberapa juta kaki yang awalnya muncul dalam persepsinya itu dipotong-potong menjadi potongan-potongan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan air lautan darah yang awalnya terhubung erat ini telah sepenuhnya kehilangan kontak satu sama lain, seolah-olah berada dalam kekosongan yang independen. Tidak baik. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah terkejut dengan ekspresi ketakutan. Dia dengan panik hendak menarik kembali air lautan darahnya. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia mendesak, air laut darah yang terbagi-bagi ini tampaknya terperangkap dalam sebuah labirin ruang, dan mereka tidak dapat dihubungkan sama sekali. Di bawah desakannya mereka seperti lalat tanpa kepala dan mereka seperti sarang. Ada gelombang di mana-mana di ruang angkasa, tetapi mereka tidak dapat membentuk kekuatan yang kohesif sama sekali. Tidak, ini sudah berakhir. Hati leluhur hantu iblis darah tenggelam meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya selanjutnya. Namun dia sudah bisa meramalkan bahwa dia akan berada dalam masalah besar. Air di lautan darah yang telah terbagi-bagi ini menjadi begitu banyak bagian. Itu dapat dibagi dan dimusnahkan sepenuhnya oleh lawan. Memusnahkan air di lautan darahnya sedikit demi sedikit. Namun di bawah tatapan ngeri leluhur hantu iblis darah, Qin Chen tidak memusnahkan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya dengan radius jutaan kaki satu persatu. Tetapi dia melambaikan tangannya dengan ringan, seketika duar. Kekuatan guntur gelap pembunuh yang mengerikan langsung menyebar keluar dan dengan cepat menyapu miliaran kubus ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya di depan mata. Guntur gelap pembunuh yang mengerikan ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Dan itu tidak menghancurkan air laut darah di lautan darah, namun itu baru saja menghapus keinginan leluhur hantu iblis darah dalam sekejap. Gemuruh.
Guntur gelap melonjak dan kekuatan guntur yang terkandung dalam guntur gelap yang menakutkan membuat keinginan dari leluhur iblis darah terbagi, tidak berdaya untuk melawan, dia dimusnahkan dalam sekejap. Tidak, keinginanku, kata leluhur hantu iblis darah. Dia meraung dan membelalakan matanya. Pada saat ini dia akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan Qingchen. Sebenarnya Qingchen ingin mencapnya di lautan darah ini, dan keinginannya benar-benar dimusnahkan, membuatnya kehilangan kendali atas air di lautan darahnya. Awalnya hampir mustahil bagi pihak lain untuk melakukan ini. Dengan kultivasinya, kekuatan gaibnya, dan lautan darah yang dikumpulkan oleh keinginan yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti pasukan besar dan tak tergoyahkan. Namun, begitu air laut darahnya diserang, maka seluruh resimen akan dimobilisasi. Bahkan jika itu adalah ahli teratas transenden tingkat 3 akhir puncak, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa keinginannya akan langsung dimusnahkan di lautan darah. Tapi sekarang Qingchen telah membagi air laut darahnya menjadi unit-unit kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap unit di kubus ruang kecil setara dengan hanya satu prajurit. Satu legium besar memang sangat sulit dikalahkan, tetapi seorang prajurit itu sangat mudah dan mustahil untuk mengatur perlawanan efektif sama sekali. Dengan hembusan mata leluhur hantu iblis darah ketakutan, kekuatan Qingchen untuk memusnahkan guntur gelap seperti percikan yang jatuh di ruang ini hanya untuk sesaat. Itu berubah menjadi api yang tak berujung dan langsung menyala cepat di kubus ruang yang tak terhitung jumlahnya di ruangan jutaan ini. Cahaya guntur gelap nampak membara. Dalam sekejap di labirin ruang jutaan kaki ini, semua kemauan dari dewa leluhur hantu iblis darah dengan cepat dimusnahkan, melepaskan diri dari kendali leluhur hantu iblis darah. Tidak, dalam deru ketakutannya hanya dalam beberapa tarikan napas, leluhur hantu iblis darah merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas semua air darah di lautan darahnya yang ada di ruang ini, dan jangkauan ruang jutaan kaki di depannya meskipun jumlah besar. Tetapi air laut darah itu bukan lagi milik dirinya. Sementara Qingchen terlihat dia mengangkat tangannya dan seketika air laut darah dengan cepat dikumpulkan ke dalam dunia kacau oleh Qingchen. Tanpa kendali dari leluhur hantu iblis darah, air lautan darah seperti benda tanpa pemilik. Terlepas dari asal dan kekuatannya yang kuat, ia tidak memiliki naluri untuk melawan. Dalam sekejap di dalam lautan darah, leluhur hantu iblis darah, kekosongan yang awalnya dipenuhi lautan darah yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba kehilangan sebagian besar dari air lautan darah, seolah-olah itu ditelan oleh sesuatu. Tidak, lautan darahku, kata leluhur hantu iblis darah. Dia meraung ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Meskipun tubuh lautan darahnya sangat luas dan berkelok-kelok, namun bola ruang dengan radius beberapa juta kaki masih menempati hampir 1/10 ruang di tubuhnya saat ini untuk menjebak iblis tua Xuangui dan Qingchen, dan memiliki kekuatan serangan yang cukup. Ruang lautan darahnya secara alami tidak dapat meluas, tetapi memiliki batas tertentu. Dan ketika leluhur hantu iblis darah ketakutan, saat ini iblis tua Xuangui yang berada di belakang Qingchen tercengang. Luar biasa, ini yang agung di tanah telantar. Leluhur hantu iblis darah yang telah sombong selama bertahun-tahun begitu mudah dimusnahkan di depan Tuan Muda Chen. Dan bagian asal-usul yang begitu besar juga dimusnahkan. Dia hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Sebelumnya dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi air laut mati, tetapi dia hanya bertahan di bawah serangan leluhur hantu iblis darah. Namun sebaliknya, Qingchen bahkan tidak memobilisasi air laut mati sama sekali. Namun Qingchen secara langsung membuat leluhur hantu iblis darah kehilangan sebagian dari kekuatannya. Ini hampir seperti fantasi. Jangan diam saja, kata Qingchen. Sementara iblis tua Xuangui sedang linglung, Qingchen tiba-tiba menus dingin yang membangunkan iblis tua Xuangui dari kelinglungannya. Ayo, dengan teriakan rendah, Qingchen tiba-tiba melayang ke langit, dan iblis tua Xuangui tidak berani ceroboh, dia buru-buru mengikutinya. Suara mendesing, Qingchen dan iblis tua Xuangui berubah menjadi dua sinar cahaya dan melayang ke langit. Di bawah kepemimpinan Qingchen dengan hembusan, mereka menyapu melewati ruang kosong ini yang telah kehilangan air laut darah, dan bergegas ke atas kepala mereka lagi. Dan pada saat ini leluhur hantu iblis darah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lagi pula dengan pencapaian ruang Qingchen, seberapa cepat dia,
Hanya dengan satu langkah, kekosongan 10.000 mil tiba dalam sekejap, dan sekali lagi memasuki kedalaman lautan darah milik leluhur hantu iblis darah. Tidak baik, kata leluhur hantu iblis darah. Dia baru saja bangun pada saat ini, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ekspresinya sangat ketakutan. Dia dengan panik ingin mengambil kembali lautan darah di sekitar Qingchen, tapi sayang sudah terlambat. Labirin luar angkasa. Pada saat leluhur hantu iblis darah ingin mengambil kembali lautan darahnya, domain luar angkasa Qingchen dilepaskan, dan labirin luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terbentuk secara instan. Lalu lapisan ruang sekali lagi menyelimuti seluruh kehampaan dalam radius beberapa juta kaki. Air laut berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terbungkus dalam labirin luar angkasa, dipenjara dalam kehampaan yang independen ini. Qingchen kembali melakukan hal sebelumnya. Dia menghilangkan keinginan leluhur hantu iblis darah pada lautan darahnya dan lalu menguncinya dengan kekuatan guntur, dan setelah kehilangan kendali dari leluhur hantu iblis darah, Qingchen kembali mengumpulkan lautan darah itu dan dimasukkan ke dalam dunia kacau. Tidak, leluhur hantu iblis darah mengeluarkan raungan melengking. Dia benar-benar menjadi sangat ketakutan. Dia tidak takut dengan serangan orang kuat manapun. Di wilayah lautan darahnya, sangat sulit bagi serangan ahli kuat manapun untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya, karena lautan darahnya dapat dikatakan tidak ada habisnya dan dapat terus diturunkan dan dilebur. Tapi sekarang serangan Qingchen hanya menarik keluar dan langsung mengekstraksi inti lautan darahnya. Bagaimana dia bisa beregenerasi? Nah, berhenti, kata leluhur hantu iblis darah. Dia berkata dengan marah setelah diserap oleh Qingchen lagi. Dia dengan cepat menarik kekuatan lautan darah di sekitar Qingchen. Dia langsung membentuk kekosongan yang luas. Tidak pernah berani menggunakan kekuatan darah untuk melawan Qingchen lagi. Dia menyerang Qingchen dengan lautan darahnya. Bukannya Qingchen terluka ataupun kesulitan, tetapi malah Qingchen merampok lautan darahnya. Hahaha, berhenti, konyol, kata Qingchen. Dia mencibir. Qingchen sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan leluhur hantu iblis darah, dan Qingchen mengambil sosok iblis tua Xuangui untuk menjarah lagi. Sosok Qingchen begitu cepat sehingga kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terlipat di bawah kakinya, dan dia langsung mengejar kecepatan mundur dari lautan darah, dan sekali lagi bergegas ke lautan darah yang mundur itu dengan cepat. Saat dia memasuki kedalaman lautan darah, mata Qingchen menjadi dingin dan kekuatan ruang yang mengerikan dengan cepat meresap. Dengan ledakan, labirin ruang angkasa Qingchen terbentuk lagi dalam radius 1 juta kaki. Hancurkan. Qingchen langsung menunjukkan niat membunuh dari guntur gelap. Kali ini Qingchen sudah terbiasa dengan jalan itu. Bahkan Qingchen lebih mahir daripada sebelumnya. Dan seketika lautan darah yang cukup banyak pun dimasukkan kembali oleh Qingchen ke dalam dunia kacau. Pada saat ini hanya tersisa selusin napas saja Qingchen yang melakukan tembakan pertamanya. Tidak, kata leluhur hantu iblis darah. Dia saat ini benar-benar putus asa. Dia akhirnya mengerti mengapa Qingchen menerobos penghalang darahnya dan datang ke posisi sebelumnya. Karena tempat itu adalah tempat di mana lautan darahnya paling tebal, dan itu juga merupakan inti dari lautan darahnya yang luas. Orang-orang kuat biasa akan terjebak di lautan darahnya, berpikir bagaimana cara melarikan diri dari lautan darah. Tetapi Qingchen sebaliknya, dia malah pergi ke arah yang berlawanan dan mengambil banyak lautan darahnya. Hal ini membuat leluhur hantu iblis darah terlambat untuk sepenuhnya menyimpan kembali lautan darahnya. Yang mulia, berhentilah. Aku bersedia melepaskanmu, dan aku tidak akan pernah ikut campur dalam keluhan antara Anda dan Dewa Kematian, kata leluhur hantu iblis darah. Dia meraung dengan ngeri. Dia saat ini benar-benar ketakutan. Menurutnya, orang di depannya ini itu adalah iblis. Jika ini terus berlanjut, maka kekuatan darahnya akan sepenuhnya tertelan. Pada saat itu, penguasa area terlarang manapun dapat dengan mudah memusnahkannya. Lautan darah tidak ada habisnya, memang tak terkalahkan. Tetapi bagaimana jika air di lautan darahnya terkuras? Itu menguap hingga kering. Dia menjadi orang yang konyol dan mudah dikalahkan.
tanpa lautan darah yang luas, leluhur hantu iblis darah seperti bebek tanpa kepala. Dan dia takut bahwa penguasa daerah terlarang manapun dapat dengan mudah membunuhnya. Berhenti. Apakah menurutmu itu mungkin? Kata Qin Chen dia mencibir. Sosoknya kembali melonjak ke langit. Boom. Labirin luar angkasa yang mengerikan terbentuk lagi dan dengan cepat melenyapkan keinginan leluhur hantu iblis darah. Tidak, berhenti. Selama kamu berhenti, aku bersedia membantumu untuk melawan dewa kematian, kata leluhur hantu iblis darah. Dia berkata dengan ngeri. Apakah aku akan peduli? Kata Qin Chen dia mencibir. Tidak bisakah dirinya sendiri berurusan dengan dewa kematian? Apakah aku akan membutuhkan bantuanmu? Kamu, leluhur hantu iblis darah akhirnya putus asa, mengetahui bahwa berkata tidak ada gunanya. Jadi dia hanya bisa dengan gila-gilaan menahan lautan darahnya sendiri dan tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk melahapnya. Boom! Lautan darah yang tak terbatas tertutup rapat. Lautan darah yang awalnya menutupi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya itu surut dengan cepat. Dia tidak berani mengeksposnya ke hadapan Qin Chen. Dia hanya ingin menjauh dari Qin Chen sejauh mungkin. Akan tetapi Qin Chen tidak peduli. Dia tidak peduli bagaimana leluhur hantu iblis darah menahan lautan darahnya. Qin Chen hanya mengaktifkan labirin ruangnya. Itu terus-menerus memusnahkan dan mengumpulkan lautan darah yang tak terbatas. Salah satu dari keduanya mengambilnya kembali, yang lain menjarah, dan mereka berpacu satu sama lain, tidak mau membuang waktu.